Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang mulia Bapak Uskup dan saudara-saudari sekalian, ini adalah salah satu ungkapan paling pas, paling dalam, sekaligus juga yang paling menyentuh, yang melukiskan hidup Yesus. Lewat bahasa perbandingan yang begitu sederhana tentang biji. Dari satu biji gandum yang kecil, terjadi mukjizat yang amat besar. Dihasilkan buah beribu-ribu, bahkan berjuta-juta biji yang menghidupi manusia. Syaratnya memang mengagetkan. Biji harus berani dan rela jatuh ke dalam tanah dan mati. Bagaimana biji yang jatuh, hancur dan mati itu justru menghasilkan buah yang berlipat-lipat? Kita manusia tidak mampu menjelaskannya. Tetapi disitulah kuasa Tuhan yang maha cemerlang bekerja. Demikian hidup Yesus yang kita ikuti, melukiskan kedahsyatan sebuah hidup yang rela berkorban. Dalam Yesus, bahkan lewat kematiannya, terjadi apa yang paling besar di dalam hidup manusia, yakni kebangkitan. Di sini menghasilkan banyak buah menjadi tujuan, dan jatuh ke tanah dan mati adalah syarat atau jalan. Bapak Uskup dan saudara-saudari terkasih, sulit kiranya meringkas kekayaan hidup dan pelayanan Monsinyur Hadi Sumarto yang bisa dituangkan dalam beberapa buku. Namun secara singkat, boleh kita katakan di sini bahwa yang paling utama dalam hidup beliau adalah bahwa Yesus ada di tempat pertama dan menghasilkan buah seperti Yesus sungguh menyentuh hatinya. Pada awalnya Monsinyur Hadi atau Sudartanto muda mungkin seperti orang Yunani dalam kisah Injil hari ini yang ingin bertemu Yesus sekedar karena rasa ingin tahu. Pertengahan tahun 1949, bersama 3 teman antara lain Romo Mangunwijoyo, dengan kereta api beliau berangkat dari Magelang ke Semarang, lalu dengan kapal ke Surabaya, lanjut dengan kereta lagi sampai di Malang dengan tujuan bersekolah. Namun di Malang, kota tercinta ini, sedikitnya gembala sungguh menggerakkan hatinya. Selanjutnya hidup beliau menjadi contoh bagaimana kesulitan dan salib yang dipikulnya dengan kerelaan adalah jalan bagi biji yang hendak berbuah. 1-2 contoh, karena sulitnya transportasi ketika berangkat untuk tugas di Sumatera Utara, 3 hari beliau naik Vespa dari Malang ke Jakarta. Lalu di Sumatera Utara sebagai dosen masih membantu pelayanan di stasi-stasi. Pernah karena kecelakaan sepeda motor mengalami koma 2 bulan lamanya. Demikian juga yang sangat dikenang banyak orang ketika beliau sebagai ketua MAWI atau KWI merelakan diri menggantikan tugas Monsinyur Wandipen sebagai Uskup Manokwari Sorong. Sebuah keputusan yang membuat banyak umat dan para uskup terharu dan tercengang. Rupanya semangat ayahanda Bapak Joyo Sumarto sebagai kepala sekolah yang harus tugas berpindah-pindah sangat mengesankan beliau sejak muda. Dan pengorbanan sang bapak meninggal dalam tahanan Jepang 4 November 43 karena tugas sebagai pewarta iman
mewariskan semangat iman dan kemartiran. Ketika ditanya waktu mana yang paling berharga dalam hidup beliau, tanpa ragu beliau menjawab, 15 tahun di Papua adalah waktu yang paling berharga, meskipun juga paling berat. Monsinyur Hadi adalah sebuah biji gandum yang rela mati, pewarta Injil dengan semangat misioner sejati. Beliau percaya sungguh akan panggilan Yesus yang didengarkannya hari ini, datang untuk melayani. Dan beliau percaya sungguh pada makna pembaptisan, seperti dikatakan oleh Paulus hari ini, baptitsein dalam bahasa Yunani, yang dalam arti harafiahnya ditenggelamkan. Beliau memang ditenggelamkan dalam hidup dan misi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tenggelam dalam tugas perutusan. Biji yang jatuh ke tanah dan mati juga hendak mengatakan kiranya kerendahan hati, yang nampak juga menjadi hal yang paling mengesan dari Yesus bagi Monsinyur Hadi. Allah yang menjadi manusia, Allah yang mengosongkan diri. Kesan yang paling mendalam dari banyak orang tentang beliau adalah seorang pribadi yang sangat sederhana dan rendah hati. Ketika dipilih menjadi uskup Malang, beliau menulis, "Karena bukan keinginan saya sendiri menjadi uskup, maka apabila pelaksanaan tugas panggilan tersebut tidak berlangsung dengan baik, walaupun diusahakan sebaik mungkin, Tuhan akan berbuat adil, penuh kasih, dan berbuat apa yang paling berguna bagi saya." Di Papua, sebagai seorang uskup, beliau berjalan kaki 3 hari, menembus hutan untuk memberikan krisma kepada 15 anak di pedalaman. Beliau juga dengan tekun menulis sampai akhir hayatnya. Setiap kali bahkan tanpa segan mengatakan kepada kami yang muda-muda, "Romo, mohon tolong dibaca dan dikoreksi tulisan saya, apakah bisa dipahami." Demikian Monsinyur Hadi, seorang pribadi yang sangat sederhana dan rendah hati. Maka ketika ditanya apa syarat menjadi suci, Santo Agustinus mengatakan ada 3 syarat. Yang pertama kerendahan hati, yang kedua kerendahan hati, dan yang ketiga kerendahan hati. Maka bukan tanpa alasan, sebagaimana dikatakan oleh Monsinyur Widiarto tadi, Bapak Uskup Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo beberapa kali juga mengatakan kepada saya, juga pada hari Sabtu pagi yang lalu, lewat telepon beliau dan WA beliau pada saya, mendengar berita meninggalnya Monsinyur Hadi. "Romo, Monsinyur Hadi Sumarto adalah orang suci." Beberapa hari sebelum kapitol ke Pematang Siantar, saya mengunjungi beliau yang sudah dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Karolus Jakarta. Dengan berlutut saya matur, saya berbicara dalam bahasa Jawa Kromo Inggil, mohon berkat untuk para karmelit yang akan berkapitel selama seminggu. Dan benar, beliau orang suci. Beliau masih berkenan lebih lama memanggul salib lagi. Beliau menunggu kami. Pada hari Sabtu dini hari, hari terakhir rekapitel kami, beliau pergi ke rumah Bapa Surgawi. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai gambar atau bayang-bayang Tuhan. Jika Yesus adalah gambar sempurna yang menghadirkan Bapa, maka boleh dikatakan Monsinyur Hadi dengan segala kekurangan beliau sebagai manusia juga telah menjadi bayangan kehadiran Tuhan, menghadirkan wajah Bapa yang lembut dan ramah, penuh perhatian kepada setiap pribadi yang menjumpai. Hari ini para saudara, kita melepas gembala kita yang baik dan penuh kebapaan ini ke rumah Bapa. Kita mohon semoga kepada hamba-Nya yang telah berusaha sebaik mungkin menjadi biji gandum
yang rela jatuh ke tanah dan mati ini. Tuhan menganugerahi rahmat kebangkitan, dan semoga buah-buah pengorbanannya sungguh berbuah limpah dalam kesuburan umat. Sugeng tindak Monsinyur, selamat jalan Bapak Uskup, doakan kami semua. Amin.